datang di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Studi Agama-Agama, Akidah dan Filsafat Islam, Ilmu Hadis, Tasawuf dan Psikoterapi, Pemikiran Politik Islam. Baik, di sini saya membahas mengenai simbol-simbol sofistik dalam arsitektur pesantren. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya pesantren merupakan pusat pembelajaran Islam yang memiliki banyak sekali simbol sofistik yang tercermin dalam arsitekturnya, dari gerbangnya hingga bangunan utama. Nah, setiap elemen ini tuh mengandung makna mendalam yang berhubungan dengan spiritualitas dan ajaran tersebut. Tidak hanya itu, memahami pesantren juga diibaratkan sebagai yang kita ketahui yaitu pusat pembelajaran Islam. Mengapa? Karena pada dasarnya pesantren itu memiliki peran sentral, yaitu merupakan institusi pendidikan Islam yang memainkan peran sangat krusial dalam penyebaran dan juga pelestarian budaya Islam di Indonesia. Yang kedua, fokus pada spiritualitas. Tentu kita semua tahu dan tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren itu erat banget kaitannya sama spiritualitas dan religiusitas. Selain sebagai pengajaran ilmu pengetahuan agama, pesantren juga menekankan pada pengembangan spiritualitas dan praktis sofistik. Yang ketiga yaitu arsitektur yang khas. Tentu dong setiap pesantren itu memiliki arsitektur yang unik dan menjadi novelty-nya sendiri, menjadi ciri khasnya tersendiri, yang dimana itu dapat mencerminkan filosofi dan nilai-nilai Islam yang termasuk unsur-unsur sofistik dengan memperkaya budaya lokal. Nah, ketika kita berbicara mengenai sejarah perkembangan arsitektur pesantren di Indonesia, yaitu yang pertama, pesantren tradisional dengan arsitektur sederhana itu berfokus pada fungsi dasar sebagai tempat belajar dan mendidik santri. Nah, dengan pengaruh arsitektur Jawa Islam ini semakin kuat, yang mana ditandai dengan penggunaan ornamen dan logam hias yang bernuansa sofistik. Tidak hanya itu, perkembangan arsitektur pesantren yang lebih modern hingga saat ini itu tetap dengan mempertahankan elemen-elemen tradisional sofistik tersebut. Tentunya tidak dapat kita pungkiri bahwasanya filosofi dan makna simbolik elemen arsitektur pesantren itu bisa dilihat dari yang pertama, gapura pesantren. Nah, ini tuh melambangkan pintu gerbang untuk menuju pengetahuan dan spiritual yang tinggi bagi para santri. Lalu bangunan utama yang paling tersorot di pesantren yaitu masjid, asrama, ruang kelas. Ini tuh bisa mencerminkan hierarki pendidikan dan juga ibadah di pesantren tersebut. Tidak hanya itu, tata letak bangunan ini tuh mengikuti konsep kosmologi Islam loh, dan juga mengutamakan kesederhanaan. Kalau kita berbicara mengenai ornamen itu ragam hias yang kaya akan simbolisme sofistik yang ada di pesantren. Nah, sedangkan kalau kita menelusuri satu-satu nih, simbolisme pintu gerbang atau gapura ini, itu yang pertama itu melambangkan pintu pengetahuan. Kenapa? Karena di sini tuh dianggap sebagai pintu masuk menuju dunia ilmu dan spiritualitas yang tinggi. Lalu syarat kerendahan hati. Syarat kerendahan hati di sini tuh kan gapura bentuknya melengkung ya, itu tuh mengajak santri untuk menundukkan diri dan memasuki dengan kerendahan hati. Lalu ada diartikan juga sebagai simbol ketauhidan, yang dimana setiap elemen-elemen geometris dan kaligrafi ini melambangkan keesaan Tuhan dan juga kesempurnaan ilahi. Kalau kita menelusuri lebih lanjut nih mengenai simbolisme bangunan utama seperti masjid, asrama, dan ruang kelas, itu kita telusuri satu-satu ya. Itu ada masjid. Nah, di sini tuh masjid itu dilihat sebagai lambang pusat ibadah dan kemurnian spiritual dengan mihrab sebagai arah menghadap Tuhan. Kalau asrama itu diartikan sebagai tempat tinggal para santri yang mencerminkan kesederhanaan dan juga kebersamaan atau solidaritas. Sedangkan kalau ruang kelas di sini tentunya ruang kelas di sini sebagai ruang pembelajaran yang menggambarkan proses pencarian ilmu pengetahuan. Kalau kita berbicara mengenai simbolisme tata letak dan bentuk bangunan pesantren, itu ada asrama mengelilingi. Nah, di sini tuh asrama santri itu ada di sekitaran masjid yang mencerminkan kehidupan komunal. Sedangkan kita pasti tahu dan sering melihat bahwasanya letak masjid itu selalu ada di pusat dan sebagai sentral di pesantren, karena di sini tuh dianggap sebagai pusat aktivitas dan spiritual pesantren. Sedangkan ruang kelas teratur itu tuh maksudnya ruang kelas yang tertata rapi, ini tuh melambangkan suatu
suatu kedisiplinan dan juga keteraturan para santri yang ada di pesantren. Sedangkan simetri dan geometri ini tuh merupakan tata letak dan bentuk bangunan yang simetris yang mencerminkan konsep kosmologi Islam. Tidak hanya itu loh, simbol-simbol sufi dengan beragam hias atau ornamen pesantren itu bisa dilihat dari motif Arab biskuit, ada kaligrafi khat, ada juga pola geometris. Nah, kalau untuk motif Arab biskuit ini itu melambangkan suatu kesatuan, melambangkan keindahan, melambangkan keabadian Tuhan. Sedangkan kaligrafi khat di sini itu merefleksikan suatu keagungan dan juga kesempurnaan Tuhan. Sedangkan pola geometris ini tuh melambangkan suatu keseimbangan, kesempurnaan, kesinambungan dalam suatu kehidupan. Lalu kalau teman-teman bertanya apa pengaruh tradisi sufi pada arsitektur kontemporer pesantren saat ini, tentunya yang pertama yaitu mempertahankan tradisi, inovasi desain dan juga penekanan spiritualitas. Nah, ketika mempertahankan tradisi, di sini tuh pesantren kontemporer itu maksudnya pesantren modern atau tradisional modern itu masih mempertahankan elemen-elemen arsitektur tradisional yang mana bernuansa sufistik. Sedangkan inovasi desain ini itu tuh arsitektur pesantren modern ini mengadaptasi konsep tradisional dengan sentuhan desain kontemporer yang indah. Nah, kalau di sini penekanan spiritualitas itu tuh terus menekankan nilai-nilai spiritualitas keagamaan dan filosofi Islam dalam desainnya. Sehingga dari itu dapat kita simpulkan atau kita tarik kesimpulan bahwasanya melestarikan warisan arsitektur pesantren bernuansa sufistik itu dapat menjaga suatu tradisi, menjadi adaptasi kontemporer dan juga menjadi peran pesantren itu sendiri, yang dimana pesantren yang kaya akan simbol-simbol sufistik itu merupakan suatu warisan budaya yang harus dilestarikan dengan perpaduan antara tradisi dan inovasi yang terus menjaga keberlangsungan arsitektur pesantren di masa depan. Sehingga pesantren harus terus menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran nilai Islam yang